Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang aplikasi website Rumah Batik Palbatu, di mana nanti website ini bertujuan untuk mengenkripsi data pelanggan dengan menggunakan AS128 pada sisi database-nya. Software yang harus dibutuhkan untuk membuat website ini atau requirement software yaitu satu, web servernya ya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Kalian bisa saja menggunakan WAM untuk Windows, LAM untuk Linux. Dan yang kedua, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter versi 3 ya. Saya di sini masih menggunakan versi 3. Dan kode editornya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Bisa saja kalian menggunakan Notepad++, Atom atau Sublime. Hasil akhir dari aplikasi yang akan kita buat yaitu tujuannya untuk mengamankan data pelanggan dengan menggunakan metode AS128 atau Advanced Encryption Standard 128 bit pada website atau database Rumah Batik Palbatu, dimana nanti enkripsinya ini bukan ada di websitenya ya, tapi ada di sisi database-nya atau di MySQL-nya. Nah, nanti hasil akhirnya itu akan seperti ini, seperti terlihat pada gambar ini. Nanti enkripsinya seperti ini, misal nomor pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon, alamat. Kan seharusnya ketika masuk ke dalam database, nama pelanggan, email, nomor telepon, dan alamat itu berupa ASCII ya, atau desimal gitu, udah berupa karakter. Misalnya nama pelanggan itu Irfan, emailnya irfan@gmail, nomor telepon berapa, alamat di mana. Tapi ini untuk mengenkripsinya agar data pelanggan itu aman dari serangan seperti hacker atau cracker. Jadi ketika nanti pelanggan input data pelanggan dalam website ini, ketika dalam proses order barang, nanti ketika masuk ke dalam database-nya dia sudah terenkripsi oleh metode AS128 bit ini. Nah, untuk frameworknya di sini saya menggunakan framework CodeIgniter masih versi 3 ya. Kalau yang sekarang sudah versi 4. Mengapa versi 3? Karena versi 4 saya belum belajar. Karena versi 3 dan 4 itu agak berbeda konfigurasinya. Jadi download aja dulu, nggak apa-apa CodeIgniter-nya. Terus nanti kita UI desainnya atau UX, User Interface Design dari Rumah Batik Palbatu itu kebetulan kemarin sudah diberikan ya template-nya seperti ini gitu. Jadi ya template-nya kurang lebih ya seperti ini, tinggal nanti kita modifikasi saja sesuai kebutuhannya. Misalnya ini kan masih home, workshop, ada shop atau pembelian, ada profile dari Rumah Batiknya, ada kontak us. Dan mungkin nanti di sini saya tambahkan lagi satu menu untuk master datanya ya. Serta nanti apakah harus login atau tidak gitu kan untuk masuk dalam sistem database-nya atau user adminnya untuk mengelola data-data dari website Rumah Batik Palbatu ini. Jadi ini masih berupa HTML. Kalau tidak salah ini ya. Ini nih ya. Ini masih berupa HTML ya. Kemarin tuh ini. Jadi harus saya modifikasi ulang. Nah, terus masuk ke database. Yang pertama kita download dulu frameworknya. Kalian ketikkan saja di URL-nya codeigniter.com, enter, terus download yang CodeIgniter 3 ya. Karena di sini saya masih menggunakan versi CI 3. Tunggu sampai downloadannya berhasil selesai. Nah, sudah
Kalau sudah selesai kita open file, terus ini ya berarti ini kalau nggak salah formatnya masih zip ya, jadi kita ekstrak dulu, ekstrak ke dalam untuk folder biasa. Nah sudah ya. Nah ini kita copy yang BCIC CI Code Igniter, kita copy, kita pindahkan ke Exam. Jangan lupa untuk install Exam ya. Di sini saya install Examnya itu ada di drive D, biasanya di defaultnya itu di C, di Exam, terus pindahkan file yang Code Igniter yang sudah kita download tadi ke dalam folder htdoc. Terus kita paste di sini. Oke, setelah paste kita rename ya menjadi nama project kita, misalnya tadi apa, Rumah Batik Batu. Oke ya, kalau sudah, sekarang kita aktifkan dulu Apache dan MySQL nya untuk lokal servernya ya, MySQL untuk database-nya, Apache untuk lokal servernya. Ini sudah aktif. Sekarang kita buka localhost apa tadi, Rumah Batik Batu ya, Rumah Batik Batu ini. Nah, apa ini katanya, config. Oh iya, ini karena saya sudah menggunakan PHP 8, sedangkan CI 3 itu udah versi PHP sebelumnya ya, di 7 ke bawah. Jadi konfigurasi di CI URI dan router dan benchmark terus hook dan konfigurasinya itu harus di allow dulu ya. Jadi nanti kita cek nih satu-satu ya. URI, core URI itu ya. Kita coba di sini. Application apa sistem ya. Terus di sistem core. Nah ini nih. Nah, kita buka dulu code editornya. Untuk Visual Studio Code kalian bisa di run aja ya, terus kalian ketikkan code gitu, nanti dia akan muncul Visual Studio Code. Nah ini di delete aja nih. Rumah Batik Batu ya udah nih ya, terus dibuka core terus URI ya. Nah jadi di kelasnya itu kita harus tambahkan satu fungsi untuk mengalaukannya. Nah di core URI nya kita harus tambahkan satu function namanya allow dynamic access, dynamic properties. Allow dynamic properties. Nah itu ya, allow dynamic properties. Oke. Properties. Nah kalau sudah kita refresh. Nah yang URI-nya sudah ini ya, tinggal yang router. Nah kalau udah satu bisa berarti copy saja yang ini. Kalau itu router, setelah router apa? Simpennya di atas kelas ya, di kelas masing-masing dari core itu. Nggak boleh di atas ini, nggak boleh. Terus controller mana controller ini ya, controller. Setelah controller apa nih ya, coba kita refresh. CI loader setelah loader apa lagi ini, loader
loader. Oke, setelah loader sepertinya selesai. Nah, jika sudah tampil welcome to code igniter seperti ini berarti sudah bisa dikonfigurasi, berarti CI 3 nya sudah bisa dipakai ya, tinggal nanti konfigurasikan berdasarkan kebutuhan sistem kita. Ini kita close dulu ya. Yes, dan kita konfigurasi base URL nya ya, autoload nya ya. Nanti base URL nya itu dan helper sama library ya, nanti ada di routes. Nah, ini untuk default controllernya kan welcome, nanti kita ganti ke home saja. Database nanti, nah, base URL nya di sini nih, kita pindahkan ini, copy saja localhost, kita pindahkan ke sini base URL. Jadi base URL nanti defaultnya ke sini, ke localhost 8080/rumah4 index page nya kita hilangkan saja, nanti kita bikin .htaccess saja ya. Biasanya sih htaccess sudah otomatis nih. Oh ya, udah otomatis ada ya htaccess ya. Terus sudah sini routes-nya biarkan dulu autoload sama libraries ya, nanti libraries dan helpernya kita tambahkan URL dan form ya untuk nanti inputan data. Udah ya. Nah, sekarang kita buka controller welcome. Nah, ini adalah controller defaultnya bawaan dari CI Code Igniter versi 3. Kalau yang versi 4 bukan welcome ya, tapi home. Nah, kita hapus aja ini sementara, kita code. Nah, sekarang controller welcome ini bisa nggak? Nggak bisa. Nanti kita konfigurasi itunya, htaccess-nya ya. Welcome ini dia ngambil data HTML dari folder view, this load view, folder view, nama filenya welcome message seperti biasa, this views. Nah, ini yang diambil dari file ini. Jadi file ini diambil di sini, welcome message ini ngambil dari file ini. Nah, sekarang tiap-tiap views atau folder kita akan tiap-tiap menu kita akan buatkan folder di dalam folder views ini, biar nanti tidak banyak file di dalam folder ini, dan menunya itu biar lebih spesifik. Kalau misalnya menu home ya menu home aja, terus menu order ya order aja, workshop saja, biar nanti lebih mudah dicarinya. Views misalnya ini welcome.